sama besinya kita Ani. Pasti ada aja emang gebrakan pasca polemik kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys, di mana nama Doktif pun diduga terseret. Seperti belum lama ini Besti, konten kreator TikTok dengan nama akun @kawankomurko ini terlihat dalam unggahannya membongkar dugaan chat Kim dan seseorang yang ia sebut Dr. S, di mana diduga warganet merupakan Doktif, dan dalam video tersebut membahas perihal Kim yang pernah mengunggah video perihal produk RG. Namun kini disebut konten kreator itu telah pengakuan dosa, di mana sebelumnya Kim yang diduga dalam videonya saat membuka produk RG mengaku mendapatkan lewat e-commerce, kini diduga telah mengaku kalau produk tersebut ia dapatkan dari Dr. S. Meskipun dalam kolom komentar banyak warganet yang menyayangkan konten kreator tersebut percaya pada Kim. Bahkan ada warganet yang juga menduga kalau konten kreator tersebut merupakan kubu sebelah cenah. Hal tersebut terlihat dalam kolom komentar videonya, Besti. Tentu kalian masih ingat dengan video Kim yang ini, di mana di video ini dia menunjukkan rahasia muka glowingnya itu menggunakan Ribes Skin. Nah, di video ini dia mengatakan bahwasanya dia mendapatkan produk ini itu dari salah satu e-commerce atau dari online. Ya Allah, glowing banget wajahku kan. Ini nggak pakai filter ya. Oh, rahasia wajah glowing apa? Tara, aku pakai produk ini. Aku ajarkan cara pakainya ya. Seperti ini. Cara pakainya, ini ada jarumnya. Nggak tahu ya ini boleh apa nggak sama BPOM sebenarnya. Nah, yang jelas cara pakainya seperti ini ya. Diputar jarumnya kayak gini. Tuh ada jarumnya nih, ada mata-matanya tuh. Ini putar dulu ujungnya buat ngisi kayak ala-ala insulin kan tuh. Menyala tuh, lihat nih isinya ya. Menyala. Nanti caranya jadi gini nih. Sakit sekali. Tuh lihat dia keluar isinya kan tuh. Nih, ini ada mata jarumnya. Ini aku nggak tahu ini boleh apa nggak sama BPOM, tapi aku ini beli online di salah satu e-commerce. Jadi ini rahasia wajah glowingku. Tuh, kok kayak mirip sama yang udah ditarik dari BPOM sih? Mirip loh. Mirip. Nah, kalian tahu setelah si Kim ini mengakui kesalahan, pengakuan dosa kepada Dr. Reza Gladys, terungkap bahwasanya Kim mendapatkan produk itu dari Dr. S. Si Dr. S ini yang meminta si Kim untuk membahas itu produk dan janjian begitu untuk ketemu. Dan akhirnya si Dr. S ini pun bertemu nih sama si Kim, yang pada saat itu Kim lagi ada di studio rekaman di daerah Cibubur. Nih kalian bisa lihat, baca nih bukti chatan si Dr. S ini dengan si Kim pada waktu itu. Nah, akhirnya si Dr. S ini memberikan produk itu kepada si Kim untuk si Kim ini buat konten selama 30 menit. Setelah Kim selesai buat konten yang di video tadi, yang produk Ribes Skin itu, baru Kim mengembalikan lagi produk itu kepada si Dr. S. Nah, jadi secara jelas si Kim menegaskan bahwa dia mendapatkan produk itu bukan dibelinya dari online atau di e-commerce seperti di video yang di awal tadi, melainkan Kim mendapatkan itu dari Dr. S. Ampun deh, benar-benar ya itu orang.
Nah Besti, kalau sebelumnya konten kreator diduga membongkar perihal dugaan chat antara Kim dan seseorang yang ia sebut Dr. S, di mana Kim diduga telah mengaku mendapatkan produk Reza Gladys tersebut dari Dr. S, bukan dari e-commerce. Seorang konten kreator lain juga terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok @the.pilare, diduga menanyakan perihal produk Love It Sha, di mana dalam salah satu cuplikan video tersebut sang konten kreator justru menampilkan kalau adanya dugaan informasi kalau produk yang diduga milik RG tersebut masih maklon. Waduh, gimana maksudnya? Sementara itu Doktif sendiri kini diduga belum terlihat menanggapi perihal video konten kreator tersebut karena nggak tahu atau kenapa merasa nggak perlu menanggapi atau gimana ya Besti? Nggak tahu lah ya Ani. Yang pasti Doktif sendiri kini memang tengah disibukkan dengan polemik permasalahannya dengan Dr. Richard Lee. Dalam unggahan di akun TikToknya, Doktif terlihat mengomentari Richard Lee yang diduga terburu-buru saat diduga tengah menghadiri gelar perkara. Hal tersebut pun membuat Doktif merasa kalau seterunya tersebut takut karena hanya berani di sosial media. Ih, buru-buru amat sih, padahal udah Doktif tungguin. Doktif itu mau ketemu kamu pada saat ada rame-rame wartawan, ya, bukan ketemu berdua sama kamu, sama Dr. Oki, nggak mau. Kenapa kok buru-buru? Giliran di sosmed aja lantang banget ngomongnya. Giliran dunia nyata ketemu sama Doktif, kabur. Kan? Kelihatan kan guys? Ini loh fakta nyatanya. Ya, jadi geng tikus itu kalau ngadepin Doktif semuanya kayak ayam sayur. Gak ada yang berani. Artinya apa? Ada yang mereka tutupin. Gitu guys. Oke ya. Tinggal jadi Doktif balikin lagi ke kalian. Ya, kalian bisa menilai apakah Doktif yang panik atau DRL yang panik. Ya, bener Doktif bilang tuntut dong Doktif, tuntut. Tapi perjalanan prosesnya itu yang adil, yang fair, bukan yang diada-adakan, ya, bukan yang dikondisikan. Itu, ya. Udah jelas WT kamu jelas itu keluar rilis. Ya, terus apa kamu tuh WT-nya kamu yang tulisannya kecil-kecil udah jelas, ya kan? SIP tidak kamu pajang di depan padahal kamu praktek di Palembang, udah jelas itu salah. Kenapa jadi Doktif jadi naik sidik? Halo Pak Penyidik Jakarta Selatan, jangan dikondisikan dong, ya, tegak lurus ya, gitu loh. Jadi makanya Doktif bilang tuntut dong Doktif, tuntut. Tapi prosesnya itu yang bener, yang lurus, yang tegak lurus, ya. Dan tidak ada kaitannya dengan kasus laporannya kamu yang Doktif laporkan di PMJ. Jangan ada bargaining, ya. Doktif pingin kasus yang di PRJ, ya, kamu menjadi tersangka. Itu yang Doktif harapkan. Dan PMJ akan tegak lurus, gitu. Jadi nggak ada yang namanya bargaining, mediasi di belakang masyarakat, tidak ada. Doktif pastikan tidak ada. Oke ya guys ya, sekian konten dari Doktif. Salam cerdas bareng Doktif, udah terdetektif. Bye. Guys, cuma mau nanya aja, emang yang ini udah punya pabrik sendiri kah? Buat produk yang ini aku lihat informasinya masih maklum tuh, pabriknya deket tempat gue lagi. Mau promosi, mau marketing, boleh-boleh aja, tapi jangan membohongi masyarakat ya. Sama aja ternyata briefingannya nggak cocok. Sementara itu Besti, Reza Gladys yang sebelumnya sempat gacor dan mengaku tak ingin lagi diam, kini memilih untuk menyerahkan segala urusan hukum kepada tim kuasa hukumnya. Ditemui awak media beberapa waktu lalu, Reza Gladys dan atau Bang Mufid yang baru saja membuka gerai barunya tersebut mengaku mau lebih fokus dengan usaha yang tengah mereka rintis dari awal. Dan perihal produk yang kini jadi pertanyaan sebagian warganet pun disebut Reza Gladys biar waktu yang menjawab Cenal, sehingga tak perlu merasa khawatir, terlebih memiliki customer belasan tahun. Waktu yang akan menjawab ya, jadi seharusnya nggak ada kekhawatiran ya, karena kita balik lagi kita punya loyal customer ya, sudah percaya lebih dari 10 tahun ya gitu. betul kita tampik ulasan negatif dengan prestasi.
seperti itu karena Pokoknya- menurut aku humor itu sebuah prestasi karena nggak gampang ternyata. Pokoknya semua yang ada berita negatif itu ya kita balikan dengan berita yang positif. Intinya gitu. Kita tidak akan terganggu pikiran kita fokus tetap untuk customer kita. Itu aja. Kita lawan dengan prestasi. Bahkan Jadi salah satu buktinya ya artinya ya. Iya karena ternyata nggak gampang. Ya alhamdulillah ya. Ya, makanya tadi bilang kan udah balik lagi bahwa semua info yang negatif, Negatif, mari kita lawan penggiringan dengan ini seperti prestasi. apa, kita fokus aja. Pokoknya kita fokus kepada seluruh customer kita memberikan yang terbaik itu aja. Dan biarkan masyarakat yang menilai, waktu yang akan menjawab. Udah itu. persidangan mungkin kemarin dokter mungkin sudah melihat dan itu kan ramai. Ini tanggapan dokter sebagai pelapor nih seperti apa? Pokoknya kita nggak mau nanggepin, kita pengen lurus. Kalau pengen lebih jelasnya mungkin terkait persidangan, terkait masalah hukum, misalkan apapun, aku udah serahin ke lawyer kita. Supaya kita bagi-bagi tugas, biar Bagi-bagi kita tugas, bisa betul. fokus berkreasi kembali, Betul. berinovasi kembali, dan berprestasi kembali. Jangan terlalu hanyut Karena di drama. media ini capek ya. Maksudnya kita memberikan statement ini, sebagian ada yang percaya, nanti di sana nggak percaya bikin lagi jawaban ini. Nanti aku ngomong di sini seperti ini, nanti di sana jawab seperti ini lagi. Jadi nggak akan ada ujungnya. Jadi mendingan saya diam, ya kita jalani ke depan. Karena hidup itu terus berjalan kan. Kita masih ada hari esok, masih ada tahun depan, masih ada semuanya. Jadi jalani. Apa? Yang menunjukkan maksudnya bahwa ya kita baik-baik aja. Ya, dan skincare lokal itu harusnya bersaing secara positif. Nah tuh Besti, anyway bicara soal kuasa hukumnya sendiri yaitu Julianus Sembiring, dalam wawancaranya dengan tim Ray-Ban sempat menyatakan kebingungannya terkait pernyataan saksi S, di mana hal itu lantaran pertanyaan JPU terkait percakapan saksi Samira dan saksi O, di mana disebut Julianus kalau hal tersebut diduga telah dibantah saksi Samira. Terlebih dikatakan Julianus, Samira yang menyebutkan adanya dugaan ia akan disuap oleh kliennya yaitu Ataubah Mufid merupakan hal yang aneh. Saya jadi bingung juga yang menanggapinya. Kenapa? Karena yang disampaikan atau dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum itu adalah merupakan percakapan dari handphone saksi Samira dengan saksi Oki Pratama dan terdakwa Nikita Mirzani yang diekstraksi oleh Dircyber Polda Metro Jaya di digital forensik. Jadi itu kan sudah merupakan bukti yang saklek ya, yang tidak bisa berubah. Tapi kalau kemudian saksi Samira membantah itu ya terserah. Kan majelis hakim juga mempunyai penilaian terhadap jawaban dari saksi Samira. Apalagi kemudian ada kesaksian dan keterangan dari saksi Samira mengatakan bahwa dirinya akan disuap oleh suami klien kami, Dr. Ataubah Mufid. Ini kan hal yang lebih aneh lagi gitu. Karena kalau soal penyuapan itu unsurnya kan sebenarnya barang siapa yang melakukan penyuapan terhadap pejabat negara yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan kebijakan gitu. Tetapi apakah status kedudukan hukum saksi ini ya Dr. Samira merupakan pejabat negara sehingga dapat dikatakan itu adalah penyuapan? Kan tidak ya, jadi jangan menerasi-narasikan bahwa dirinya sudah disuap, tetapi faktanya adalah ya, penyidik dan jaksa penuntut umum kan sudah mengantongi ya, bukti percakapan ya WhatsApp antara saksi Samira dengan suami klien kami, kemudian bukti rekaman yang terkait percakapan di Starbucks Cilegon. Saya pikir tidak perlu melebar-melebar lagi lah ya. Jadi biarkan nanti jaksa penuntut umum menyimpulkannya, kemudian biarkanlah nanti majelis hakim yang akan mengambil keputusan terhadap itu ya.
Yap Besti, melihat polemik persidangan Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang sudah berjalan dan masih bergulir hingga selalu ada aja gebrakan dari masing-masing kubu, apakah hal ini tanda kalau persidangannya akan berjalan panjang? Kita lihat nanti aja lah ya Besti. Yang pasti ikutin sidangnya dengan tertib dan semoga makin terang benderang serta semua mendapatkan keadilannya ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.